Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya hormati, banyak pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait dengan manajemen masjid. Di antaranya, apa sebenarnya fungsi masjid itu dalam konteks kehidupan sekarang? Maka jawabannya adalah fungsi masjid itu ada tiga. Fungsi masjid itu banyak, tapi kalau disederhanakan ada tiga. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid, yaitu sholat berjamaah yang 5 waktu, sholat Jumat, laksanakan itu semua di masjid. Jangan sholat 5 waktu dilakukan di rumah. Di rumah itu kalau darurat, misalnya sakit, yang menyebabkan orang tidak bisa datang ke masjid. Jadi itu fungsi peribadatan, sholat di masjid, dan pengurus masjid harus memanage urusan peribadatan dengan baik, termasuk menyiapkan sumber daya manusianya. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan, fungsi pembinaan. Jamaah kita harus mendapatkan pembinaan dari masjid. Aspeknya ada dua. Pertama, aspek keilmuan, yaitu jamaah kita harus dapat ilmu. Apa yang orang belum pahami harus dipelajari. Begitu di masjid. Makanya pengurus masjid harus tahu apa yang orang belum pahami. Tanya mereka. Lalu pembentukan karakter. Dari ilmu itu harus terbentuk karakter. Sehingga kalau sudah mempelajari ilmu tentang akhlak, orang akhlaknya jadi mulia. Begitu seterusnya. Dan yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid harus memainkan peran sosial, masjid harus dirasakan manfaat sosialnya bagi kehidupan masyarakat. Maka fungsi sosial itu bukan cuma nyantuni apa saja. Misalnya orang punya problem datang ke masjid, mau curhat, pengurus masjid, ada petugasnya, ada orang yang siap memberikan bimbingan, arahan untuk mengatasi problem itu. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah tidak menunggu orang curhat, tapi ada saat Rasul melihat orang dia dalam keadaan ada masalah sepertinya, Nabi panggil, ajak bicara, ternyata betul ada masalah. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar atas masalah itu. Nah, ini tiga fungsi masjid yang harus dipahami oleh para pengurus masjid, oleh jamaah masjid, oleh kita semua. Ada lagi orang bertanya, kalau orang mau kita minta, mau kita tunjuk, mau kita pilih jadi pengurus masjid, itu kriterianya apa Pak Ustadz? Kriteria pengurus masjid itu seperti apa? Ya, saya sebutkan saja, kriterianya itu ada tiga. Nah, pertama, punya kepribadian yang soleh. Orangnya baik. Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, yang memakmurkan masjid Allah itu yang beriman pada Allah dan pada hari akhir. Wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa ataz zakat, tunaikan zakat. Walam yasha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Dia tunaikan zakat, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi kepribadiannya harus soleh, orangnya harus baik. Orang belum insaf, jangan jadi pengurus, jangan spekulatif. Justru kita tunjuk dia jadi pengurus Pak Ustadz supaya dia insaf. Ya kalau dia insaf, kalau enggak, nanti premanisme dibawa ke masjid. Kalau masalah keuangan biasanya preman itu tidak transparan. Dan bisa jadi ada pengurus masjid gayanya kayak preman. Kalau keuangan tidak transparan. Akhirnya banyak orang yang curiga. Jadi kepribadiannya harus soleh. Nah, yang kedua, dia punya wawasan yang luas. Wawasan keislaman dia harus luas. Enggak mesti dia seorang ustadz, yang penting dia punya wawasan yang luas tentang Islam. Karena Islam itu dipahami berbeda-beda oleh jamaah kita, sehingga nanti bisa ditampung perbedaan-perbedaan itu. Bukan malah orang bikin masjid lagi gara-gara perbedaan.
Jadi wawasannya yang luas tentang Islam, wawasannya yang luas tentang kemasyarakatan. Jamaah kita itu dari anak kecil sampai lansia, semuanya harus dilayani. Anak kecil jangan diusir. Pengurus masjid yang suka mengusir anak kecil itu namanya dia tidak punya wawasan yang luas tentang jamaah. Belum lagi orang itu sukunya berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda. Dari segi suku, ada orang Betawi, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Minang, ada orang Makassar, dan seterusnya. Yang semua ini harus ditampung di masjid, dilayani dengan baik. Sehingga perlu punya wawasan yang luas tentang kemasyarakatan, agar nanti jadi bijak. Wawasan kekinian, apa yang berkembang zaman sekarang. Hidup ini berkembang. Pengurus masjid itu harus mengikuti perkembangan, sehingga nanti dia bisa merumuskan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspek kekinian, termasuk kajian-kajian yang sesuai dengan masalah-masalah kekinian. Nah, itu begitu. Punya wawasan yang luas. Nah, yang ketiga adalah punya kemampuan. Kemampuan yang baik. Dia bisa mengurus masjid dengan manajemen yang baik. Kalau dia jadi sekretaris dengan baik. Kalau jadi bendahara, bendahara dengan baik. Seksi peribadatan juga begitu dan seterusnya. Dia bisa memanage, mengurus, mengelola kegiatan dengan baik. Karena ada pengurus masjid itu nggak punya kreativitas. Misalnya nih, ada khotib tidak datang. Kenapa tidak ada yang bisa menggantikan? Akhirnya apa? Sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan, diganti dengan sholat zuhur. Jangan sampai begitu. Atau ada kegiatan pengajian. Kegiatan pengajian ini ustadznya berhalangan hadir. Kenapa tidak ada yang bisa menggantikan? Mestinya ada yang bisa menggantikan. Kalau nggak ada yang bisa menggantikan, ya sudah, bikin aja, nonton bareng. Nonton bareng gimana? Ini ustadz ada di YouTube apa enggak? Style YouTube-nya. Nonton, ustadz itu ceramah di mana? Dapat ilmu tetap jamaah. Jangan ustadznya nggak datang, jamaah pengajian diliburkan. Kalau anak sekolah seneng diliburkan, tapi kalau di masjid orang tidak seneng. Kenapa? Dia datang ke masjid mau ikut pengajian. Nah begitu. Jadi kepribadian yang soleh, wawasan yang luas, kemampuan memanage dengan baik. Ini yang harus ditingkatkan oleh para pengurus masjid. Pak Ustadz, bagaimana baiknya hubungan antara pengurus masjid dengan jamaahnya? Maka saya jawab, pengurus masjid itu pertama harus memberi keteladanan, memberi contoh yang baik kepada jamaahnya. Teladan dalam sholat berjamaah. Pengurus masjid itu ya harus sholat berjamaah di masjid. Jadi teladan dia. Teladan dalam menghadiri majelis ilmu. Kan di masjid itu ada majelis taklim. Berarti dia harus jadi teladan menghadiri majelis ilmu. Kemudian pengurus masjid itu harus mengajak orang untuk menjadi anggota pengurus masjid. Yang mau, yang mampu, itu diajak untuk jadi pengurus masjid. Dilibatkan orang menjadi pengurus masjid. Tetapi kan tidak semua orang harus jadi pengurus, karena pengurus itu ya mewakili jamaah. Maka yang penting semua orang, semua jamaah dilibatkan untuk memakmurkan masjid sesuai dengan potensi dan kemauan. Kalau orang nggak mau, diberi motivasi. Kalau orang belum punya potensi, diberi pelatihan supaya punya potensi, punya kemampuan. Misalnya anak muda biasa menggunakan HP, ada YouTube. Kenapa anak muda itu tidak diberi tugas dan wewenang untuk bikin channel YouTube misalnya? Punya masjid. Jadi masjid punya channel YouTube dikelola oleh anak-anak muda. Ada orang bisa jadi guru ngaji, libatkan dia jadi guru ngaji.
pastikan jamaah kita semuanya bisa baca Quran dengan baik. Maka manfaatkan potensi jamaah yang bisa ngaji untuk mengajarkan bacaan Al-Quran. Ada orang jadi pedagang, dia punya pengalaman, kenapa dia nggak diminta untuk bercerita, memberi motivasi, mengajarkan, berdagang kepada para jamaah yang masih bingung mencari nafkah? Tegasnya banyak. Ada lagi orang bisa jadi MC, libatkan dia jadi MC. Hari Jumat ada pengumuman, sampaikan pengumuman, orangnya ganti-ganti yang jadi MC. Apalagi anak muda. Apalagi yang jelas, semua potensi jamaah jangan sampai tidak termanfaatkan oleh masjid. Manfaatkan dengan baik. Ini yang belum pelibatan. Sehingga yang mengurus masjid cuma orang bilang dia saja, itu saja. Padahal diperlukan kaderisasi. Sehingga nanti kalau orang sudah dilibatkan, dia jadi mau, dia jadi bisa. Ini yang harus dikembangkan oleh masjid-masjid kita. Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya mengelola aktivitas peribadatan di masjid itu? Maka saya bilang, pertama, kaum muslimin yang menjadi jamaah masjid itu harus diberi motivasi agar mau beribadah di masjid. Ini kan masih banyak nih jamaah kita belum mau beribadah di masjid. Maka beri motivasi, sampaikan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Mulai dari pahalanya 27, langkah dari rumah menuju masjid itu dihitung, satu langkah menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Yang kedua, suara azan harus terdengar secara luas. Maka speaker masjid itu harus dikontrol sampai batas mana suara itu terjangkau. Ini meskipun tanpa dikontrol, kita merasakan kadang-kadang suara speaker kita itu terlalu jauh, melewati masjid yang sudah ada. Lalu, kalau kita sholat berjamaah, cukup speaker suara dalam. Sehingga suara luar itu untuk azan dan iqomat, suara dalam untuk sholat. Lalu yang ketiga, siapkan muazzin. Sehingga muazzin itu ditentukan, dia standby, berada di masjid, nunggu tibanya waktu sholat. Jangan sampai di masjid lain sudah terdengar azan, di masjid sini malah belum. Bahkan muazzinnya datang terlambat, sehingga di sana sudah iqomat, di sini baru azan. Nah, jangan begitu. Muazzin tentu suaranya harus pas, fasih, bacaannya, sehingga terdengar enak di telinga jamaah. Yang sangat penting, siapkan imam. Pengurus masjid harus menyiapkan imam. Imam yang bacaannya baik. Bacaan baiknya bagaimana? Ya, standar tajwid. Jadi jangan sampai imam yang mestinya baca panjang dibaca pendek, mestinya pendek dibaca panjang. Bacaannya yang baik. Maka imam itu harus diseleksi oleh pengurus masjid. Siapa yang boleh jadi imam, siapa yang tidak. Bahkan jumlahnya harus lebih dari satu. Sehingga nanti kalau jumlahnya lebih dari satu, imam itu bisa bergantian. Misalnya hari Senin, maghrib, isya siapa, subuh siapa, zuhur, asar siapa. Kalau sudah dimiliki jumlah imam yang lebih dari satu, dijadwal. Sehingga tidak ada lagi dorong-dorongan antara seorang imam yang satu dengan imam yang lain. Akhirnya nggak ada yang maju. Jangan begitu. Maka ini sesuatu yang sangat penting, menyiapkan imam yang baik bacaannya, yang punya ilmu pengetahuan, yang baik akhlaknya. Karena imam itu harus disukai orang. Disukai bukan karena gantengnya, tapi disukai karena akhlaknya baik.
Nah, hari Jumat itu ada sholat Jumat. Sholat Jumat harus ada khutbah. Maka masjid harus punya khotib. Harus punya khotib. Sehingga nanti khutbah bisa disampaikan dengan baik. Untuk itu maka pengkaderan khotib dan imam itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai masjid nggak punya khotib. Bahkan ada masjid cadangan khotib saja tidak ada. Akhirnya apa? Itu kalau setengah 12 khotib belum juga datang, pengurus masjidnya ketar-ketir. Kalau saya jam 11 sudah nyampe. Senang pengurus masjid, khotib jam 11 sudah nyampe. Kenapa? Karena di situ memang tidak ada cadangan khotib. Terlepas dari khotib jam 11 sudah sampai, tetap saja cadangan khotib itu harus ada. Karena mungkin saja ada khotib tiba-tiba berhalangan. Ini sumber daya manusia yang harus disiapkan oleh pengurus masjid. Saya sebagai Ketua Departemen Sumber Daya Manusia Masjid ini mengingatkan agar pengurus masjid menyiapkan sumber daya manusia yang sangat penting. Muazin, khotib, imam, itu dalam konteks peribadatan. Pak Ustadz, bagaimana khotib menyampaikan khutbah tapi materinya tidak bervariasi? Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bahkan ada khotib yang udah ditandai orang, ditandai oleh jamaah. Maksudnya bagaimana? Oh, besok nih Ustadz Fulan nih. Apa kira-kira dia khutbahnya? Oh, kalau dia sih khutbah nggak ada lain kecuali ciri orang takwa. Oh, itu kan sudah dibahas. Iya, memang sudah dibahas. Paling itu dibahas lagi besok karena dia juga sudah membahas 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana supaya khotib itu berkhutbah tapi materinya bervariasi? Ya, kalau begitu pertama seorang khotib tentu saja harus punya banyak materi khutbah, banyak materi ceramah sehingga dia punya koleksi materi dan caranya gampang, punya buku khutbah. Alhamdulillah saya membantu dengan 8 judul buku khutbah. Satu di antaranya ini, wahai orang yang beriman. Ini pembahasan ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu disampaikan untuk khutbah. Dan ini isinya 89 ayat. Nah, itu kan sudah variasi namanya. Nah, kemudian si khotibnya juga harus banyak mengkaji, banyak belajar. Kalau perlu ada pengajian khusus para khotib, pengajian khusus para ustadz, sehingga nanti disampaikan lagi apa yang dibahas itu untuk disampaikan di dalam khutbah. Yang juga penting, pengurus masjid bagusnya menentukan tema. Nah, menentukan tema. Pak Ustadz mengingatkan Jumat besok Pak Ustadz khutbah di masjid saya. Temanya tentang 4 pertanggungjawaban. Misalnya begitu. Cuma kan masalahnya Pak Ustadz, khotib itu nggak siap kalau ditentukan temanya. Ya kalau nggak siap, mintalah tema dari yang bersangkutan. Pak Ustadz, Jumat besok Pak Ustadz khutbah di masjid saya. Temanya apa Pak Ustadz? Oh, saya membahas tentang ciri orang takwa. Itu kan Pak Ustadz sudah sampaikan 3 bulan yang lalu. Ada tema yang lain. Begitu. Sehingga nanti Pak Ustadz menentukan tema. Dan nanti sebelum Ustadz itu naik mimbar, diumumkan. Khotib kita pada hari ini adalah Ustadz Haji Abdul Karim dengan tema 4 pertanggungjawaban seorang muslim. Nah, itu begitu. Jadi, temanya sesuai dengan kebutuhan jamaah, dikuasai oleh si khotib, sehingga ada variasi dalam penyampaian materi khutbah. Dengan begitu, maka khutbah nantinya akan membuat jamaah bertambah wawasan, mendapatkan pencerahan. Bagaimana Pak Ustadz kalau khutbahnya bahasa Arab saja? Ya, orang tidak dapat apa-apa.
karena itu sifatnya menggugurkan kewajiban. Ya, cuma rukun-rukunnya saja yang disampaikan. Maka bagus khutbah itu divariasikan bahasanya. Rukun-rukunnya disampaikan dalam bahasa Arab, materinya disampaikan dalam bahasa Indonesia. Temanya banyak bervariasi sesuai dengan momentum, sesuai dengan kebutuhan, dan apa yang harus dipahami oleh jamaahnya. Silahkan yang ingin memiliki buku yang sudah saya tulis. Ada 8 judul buku khutbah, nah, meskipun sekarang yang tersedia ada 6 buku khutbah karena yang 2 sudah habis dan belum dicetak ulang. Pak Ustadz, di masjid ada kotak infak, terutama yang di pintu, yang besar. Kadang-kadang kotak itu dibobol oleh maling, sehingga masjid itu harus dikunci. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, saya bilang sebenarnya cara mencegahnya gampang supaya uangnya tidak dibobol oleh maling, tidak diambil oleh maling. Memang ada masjid yang karena untuk mengetahui siapa yang menjadi maling, siapa yang mencuri, itu dia pasang kamera CCTV. Padahal kamera CCTV tidak bisa mencegah supaya uang di kotak infak itu dibobol. Lalu, bagaimana sebaiknya kalau begitu? Nah, memang ada efek masjid akhirnya jadi dikunci. Menurut saya bukan begitu. Masjid itu nggak usah dikunci. Kapan aja orang bisa masuk ke masjid. Karena mungkin saja ada jamaah kita yang terlambat datang. Caranya bagaimana? Caranya uang itu diambil oleh pengurus masjid. Tiap hari dibuka, ambil uangnya, simpan di tempat yang aman, tentu saja dicatat pembukuannya. Sehingga itu kotak selalu dalam keadaan kosong. Ini kadang-kadang kotak itu dibukanya sebulan sekali, tiap tanggal 30. Apalagi kalau kotaknya terbuat dari kaca, terlihat itu uangnya. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, dan seterusnya. Nah, saya bilang kalau begitu jadinya maling bisa itikaf. Dia nunggu kapan sepinya ini masjid. Nah, saatnya dia beraksi. Coba kalau diambil tiap hari. Nah, itu dalam keadaan kosong. Sehingga maling bobol itu kotak, ya kotak kosong. Nah, begitu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan maling yang menyebabkan masjid harus dikunci. Perlu diingat bahwa orang berinfak ke masjid itu uangnya jadi amanah bagi pengurus masjid untuk digunakan sebaik mungkin. Nah, kalau diambil oleh maling, apalagi terjadi berkali-kali, itu namanya pengurus masjid tidak amanah. Ini sesuatu yang ingin saya ingatkan, dan kita bersyukur ada yang bertanya seperti ini. Jadi, memang ada yang bilang apa pengurus masjid? Wah, kalau begitu dibuka tiap hari, ambil uangnya catat, repot Pak Ustadz. Kalau nggak mau repot, jangan jadi pengurus masjid. Nah, jadi pengurus masjid ya harus mau repot, apa saja repot. Ada yang lebih repot dari ini. Jadi, serius aja jadi pengurus masjid. Relax, sehingga nanti semua bisa dikerjakan dengan baik. Ini yang saya ingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.